Bab 812. Mereka semua tahu Wira ditahan oleh Raja Bakir di ibu kota. Meski Wira sudah kembali, apa sang raja akan melepasnya begitu saja? Setelah Wira menjelaskan apa yang dipikirkannya, mereka semua baru menghela napas lega. Kalau begitu, Yang Mulia nggak akan membawamu kembali ke ibu kota. Ya, kalau begini, kita bisa tenang. Semua orang pun kembali ke rumah mereka masing-masing dengan hati lega. Meskipun ada banyak hal yang ingin mereka katakan, Wira baru saja pulang. Semuanya ingin memberi kesempatan Wira melepas rindu pada ketiga wanita tercintanya. Sayang, apa kamu lapar? Aku akan memasak untukmu, ujar Wulan. Tuan Wira, aku juga akan membantu Kak Wulan, kata Dian. Aku juga ikut, timpal Dewina. Setelah mereka semua orang pergi, ketiga wanita itu menjadi gugup. Hahaha, aku sudah lama nggak makan hotpot, kita makan itu saja, jadi kalian juga nggak perlu repot, ujar Wira. Hotpot adalah hidangan paling simpel, cukup cuci sayuran dan lauk pauknya, lalu tinggal dituangkan ke panci di atas api dan sajikan. Tak lama kemudian, ketiga wanita itu sudah menyiapkan semeja penuh hidangan mewah. Melihat Wira makan dengan lahap, ketiga wanita itu tersenyum senang. Saat ini, suasana hati mereka sangat baik. Kenapa kalian cuma menatapku? Kalian nggak ikut makan? Tanya Wira tersenyum. Mata Wulan memerah lagi, lalu dia berkata dengan lirih. Sayang, kamu pasti menderita di luar sana. Wira sontak menggeleng dan berujar, kamu salah. Walaupun pergerakanku dibatasi di istana, Raja memperlakukanku dengan baik. Aku diberikan makanan lezat setiap hari. Sayangnya, makanan di istana nggak cocok di lidahku. Aku masih lebih suka memakan hotpot. Cita rasa makanan di era ini tentu saja tidak selezat makanan di zaman modern. Wira masih tidak bisa melupakan rasa makanan di dunia asalnya. Penganan di istana memang kelihatannya enak, tetapi Wira hanya mencicipi sekadarnya. Jika harus memberi penilaian jujur, dia tetap tidak puas. Usai makan, Wira memandang ketiga wanita yang dikasihinya. Mereka balas memandang Wira dengan wajah tersipu, tidak tahu harus berkata apa. Anu, sayang, karena kamu sudah pulang, mari kita atur pernikahanmu dengan Dewina dan Dian, ujar Wulan. Setelah semua masalah berlalu, Wulan pun menerima keduanya dengan tulus hati. Apalagi, praktik poligami di zaman ini sangatlah normal. Di samping itu, Wulan juga istri yang patuh pada suami. Jadi, tentu saja dia tidak keberatan jika Wira menikah lagi. Dia tidak mungkin membiarkan kedua wanita itu mengikuti Wira tanpa status yang jelas. Jika demikian, ketulusan mereka pada Wira akan sia-sia. Kalian, benar-benar ingin menikah denganku? Tanya Wira dengan gembira. Dian hanya mengangguk dengan wajah tersipu, begitu pula Dewina. Wira berkata sambil tersenyum. Oke, kalau gitu, kita cari hari yang baik untuk menikah. Wulan, aku belum pernah memberimu pernikahan yang megah. Kebetulan, kita bisa mengadakan pesta pernikahan bersama yang besar kali ini. Saat menikahi Wulan, resepsi pernikahan mereka sangat sederhana. Wira sangat menyayangkan hal itu. Dia yakin Wulan juga merasakan hal yang sama. Setelah kembali kali ini, Wira tidak berencana untuk keluar lagi. Dia ingin memberikan pernikahan megah bagi tiga wanita yang mencintainya dengan tulus. Aku, ujar Wulan dengan ekspresi terkejut. Kita sudah menikah, nggak perlu lagi. Wira menggeleng dan berujar. Mana boleh begitu, kamu sudah lama menemaniku, tapi aku selalu menyusahkanmu. Sekarang, kehidupan kita sudah lebih baik, aku harus menebus perlakuan burukku padamu. Jadi, kamu nggak boleh menolak. Bab 813. Mendengar ini, Wulan merasa sangat bahagia. Dia berkata sambil tersenyum. Sayang, kamu selalu baik padaku. Aku nggak pernah merasa diperlakukan dengan buruk. Setelah makan malam berakhir, matahari sudah hampir tenggelam. Dian dan Dewina kembali ke kamar mereka dengan pengertian. Meskipun mereka sangat merindukan Wira, mereka tidak mungkin merebut pria itu dari Wulan malam ini. Apalagi, mereka belum menikah. Jadi, mana mungkin mereka boleh meminta untuk tidur bersama Wira. Malam itu, Wulan berbaring di ranjang dengan wajah merona. Wira memandangi istrinya yang cantik dan merasakan kerinduan yang kuat. Sayang, aku siap, kalau kamu mau, aku bersedia, lirih Wulan. Wira menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar ingin melakukannya, tetapi dia justru berkata, sayang, kurasa lebih baik kita tunggu sampai malam pengantin. Aku ingin memberimu pernikahan yang baru, jadi aku nggak masalah biarpun harus menunggu beberapa hari lagi. Mendengar itu, Wulan merasa sangat tersentuh. Namun, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu akan menikahi 3 orang sekaligus, jadi, gimana kamu mau mengatur malam pengantinnya? Kamu nggak mungkin mengabaikan Dian dan Dewina, kan?
Mendengar itu, Wira sontak tertegun. Benar juga, pada malam pengantin, dia tidak mungkin tidur dengan 3 wanita sekaligus. Saat memikirkan hal ini, Wira merasa otaknya buntu untuk pertama kalinya. Wulan lantas memeluk Wira, lalu berkata sambil tersenyum. Sayang, kapanpun kamu menginginkanku, aku nggak masalah. Aku sudah lama menjadi istrimu. Dalam hidup ini, aku akan selalu menemanimu sampai maut memisahkan. Wira balas memeluk Wulan sambil tersenyum. Malam itu, mereka tidak melakukan apapun selain berpelukan sepanjang malam. Keesokan harinya, Wira bangun pagi-pagi sekali. Ada banyak hal yang harus diurusnya hari ini. Meskipun istana tidak akan mencari masalah dengannya lagi, Wira mendapatkan pelajaran dari insiden kali ini. Tanpa kekuatan absolut, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi, Wira berniat merencanakan beberapa hal. Sekarang, Biantara dan Mandra juga tinggal di Dusun Darmadi. Dengan cepat, keduanya telah berintegrasi dengan kehidupan di sana. Baik Biantara maupun Mandra belum pernah melihat surga seperti ini. Kak Wira, Dusun Darmadi benar-benar seperti surga, ujar Mandra. Iya, kehidupan seperti ini adalah impian semua orang. Timpal Biantara. Mereka berdua sudah nyaman tinggal di Dusun Darmadi. Umpamanya, jika diberikan istana pun, mereka tidak akan mau pindah. Wira hanya tersenyum, lalu berkata, tempat ini bukan surga, kalian hanya merasa kerasan di sini karena ada orang-orang yang membantu kalian memikul beban sebelumnya. Jadi, kalau kalian ingin melindungi tempat ini, kalian harus melakukan sesuatu. Mendengar itu, ekspresi Mandra dan Biantara langsung berubah serius. Terlintas binar terkejut di mata mereka. Mungkinkah Wira ingin merencanakan sesuatu lagi? Berpikir begitu, mereka berdua menjadi sangat antusias. Kak Wira, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Kami berdua akan setia padamu selamanya, ujar Mandra. Keduanya lantas menangkupkan tinju mereka dengan semangat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bab 814. Wira menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, jangan terburu-buru, aku harus membicarakan masalah ini dulu dengan seseorang. Keduanya tertegun sejenak. Siapa? Tanya Biantara heran. Kak Putro, jawab Wira singkat. Wira ingin berdiskusi dengan Putro karena ingin menanyakan apa pendapatnya. Orang-orang dari Dusun Darmadi terikat nasib yang sama dengan Wira, jadi mereka pasti memihaknya. Sementara itu, Putro terlibat dengan Wira karena mereka memiliki pandangan yang serupa terhadap dunia. Meski mereka adalah teman dekat, kini Wira ingin merencanakan solusi agar dirinya bisa hidup damai. Ini adalah masalah pribadi, jadi tentu saja Wira tidak bisa memastikan Putro akan mendukungnya. Kami mengerti, ujar Biantara dan Mandra setelah saling memandang. Kemudian, Wira menemui Putro dan mengajaknya berjalan santai. Putro langsung menyanggupi ajakan itu. Dia tahu Wira ingin menyampaikan sesuatu padanya. Keduanya menyusuri jalan pegunungan di belakang Dusun Darmadi. Dari sana, mereka bisa melihat pemandangan Dusun Darmadi secara keseluruhan. Wira, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja, ujar Putro, tanpa bertele-tele. Wira menarik napas dalam-dalam dan duduk, lalu berkata, Kak Putro, sebenarnya aku ini, bukan orang yang berambisi besar. Aku cuma ingin menjadi orang kaya dan menjalani kehidupan yang bebas. Tapi, kejadian baru-baru ini mengubah pemikiranku. Putro mengangguk dan menyahut, setelah mengalami berbagai cobaan, karakter seseorang secara alami akan berubah. Aku mengerti itu. Kak Putro, menurutmu bagaimana cara mendapatkan kedamaian di tengah kerajaan yang penuh gejolak ini? Tanya Wira. Putro menarik napas dalam-dalam, menunjukkan binar tak biasa di matanya. Sangat sulit untuk dikatakan. Tapi, kalau kamu ingin melindungi diri sendiri, uang nggak akan membantu. Kamu harus memiliki kekuatan absolut, ucapnya. Wira langsung terbahak, lalu dia membalas. Kak Putro, sepertinya kamu sudah menebak apa yang aku pikirkan. Putro pasti berkata begitu karena bisa menebak maksud tersirat di balik kata-katanya. Hahaha, walaupun aku nggak secerdas kamu, dengan pengalamanku, aku masih bisa menebak-nebak. Tapi, aku ingin memastikan satu hal. Begitu rencana ini dimulai, nggak ada jalan untuk mundur lagi. Kita mungkin berhasil, tapi mungkin juga gagal. Apa kamu sudah memikirkan apa yang akan terjadi nanti? Ujar Putro. Wira sudah mempertimbangkannya masak-masak. Sebagai manusia, dia harus teguh dengan jalan yang diambilnya. Yang ingin dia lakukan adalah melindungi Dusun Darmadi, orang-orang di sekitarnya, dan dirinya sendiri. Hal yang ingin dilakukannya ini bukan tanpa risiko. Apalagi, dia masih diwaspadai dan dicurigai oleh istana. Rencananya tidak akan berjalan dengan begitu mudah.
Aku mengerti, tapi aku nggak pernah memikirkan hal-hal itu. Kalau aku berhasil, aku akan mendapatkan kedamaian. Kerabat dan teman-temanku bisa menikmati surga di dunia yang penuh kekacauan ini. Tapi, kalau aku gagal, ya gagal saja. Aku nggak ingin bersedih karena kegagalan. Yang ku tahu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ujar Wira. Putro langsung mengangguk. Meskipun dia belum pernah mendengar janji apapun dari Wira, dia sangat mengenal Wira. Pria itu bukanlah orang yang akan sembarangan mengumbar janji. Jika Wira ingin melakukan sesuatu, dia hanya akan mengusahakan yang terbaik. Putro lantas tersenyum dan berkata, Wira, kamu pasti khawatir aku masih menjunjung tinggi kerajaan Nuala di hatiku, jadi kamu takut aku akan menghalangimu, kan? Wira memang berpikir begitu. Bagaimanapun, dia tidak ingin merusak hubungannya yang sangat baik dengan Putro. Orang lain tidak akan keberatan dengan rencana Wira kali ini. Hanya pendapat Putro satu-satunya yang tidak bisa dipastikan oleh Wira. Bab 815. Adapun Yuda, Wira tidak memusingkannya sekarang. Posisinya saat ini sudah cukup aman. Sebab, selama kerajaan Nuala belum menaklukkan dunia, Yuda tidak akan berada dalam bahaya. Raja Bakir perlu mengandalkan Yuda untuk meredakan pemberontakan di tempat. Akan tetapi, Putro berbeda. Meskipun tidak memiliki jabatan resmi, dia memiliki posisi yang sangat penting di kalangan sastrawan. Apabila Putro keberatan, banyak orang akan menentangnya juga. Jika Wira mencoba merencanakan sesuatu, dia mungkin akan menghadapi banyak rintangan sebelum bisa melakukannya. Apa yang dikatakan Kak Putro juga menjadi keprihatinanku, ucap Wira tanpa menyembunyikan apapun. Ketika mendengar itu, Putro berkata sambil tersenyum. Wira, apa kamu mengingat kata-kata yang pernah kusampaikan kepadamu? Wira agak bingung sehingga bertanya, kata-kata yang mana? Aku pernah mengatakan bahwa aku nggak ingin kamu menjadi dirga yang kedua. Usai mengatakan ini, Putro lagi-lagi tersenyum dan berkata dengan lembut. Aku tahu jelas apa yang harus kulakukan. Jangan khawatir, Wira, kerajaan Nuala bukan hanya milik Raja Bakir, tapi juga milik rakyat. Wira sontak tertawa terbahak-bahak. Benar saja, Putro tidak membuat dirinya kecewa. Dia benar-benar takut akan kesetiaan buta dari Putro. Setia pada kerajaan Nuala bukanlah masalah, tetapi ketika loyalitas ini berubah menjadi kesetiaan buta, situasinya menjadi berbeda. Setelah Putro mengucapkan kata-kata tersebut, dia langsung pergi. Wira mengambil napas dalam-dalam. Dengan demikian, dia pun bisa mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dia meminta Mandra dan Biantara untuk memanggil Putro, Suryadi, Emran, Hasan, Danu, dan Dodi, serta ketiga istri cantiknya untuk datang ke halamannya. Perencanaan pun dimulai. Wira mengambil napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan ekspresi penuh tekad. Hari ini, aku akan membuat keputusan besar. Aku harap kalian semua bisa memberikan dukungan sepenuh hati. Saat melihat ekspresi Wira, beberapa orang yang tidak tahu apa-apa itu tampak sangat bingung. Wira pun menjelaskan. Dusun Darmadi adalah rumah kita. Setelah insiden ini, aku menyadari sebuah pelajaran. Tanpa kekuatan mutlak, kita nggak akan bisa melindungi tanah air kita. Jadi, apa yang ingin kulakukan selanjutnya mungkin akan dituduh memberontak kerajaan Nuala. Apakah kalian bersedia untuk menjaga Dusun Darmadi bersamaku? Perkataan Wira membuat semua orang terkejut. Namun, mereka memahami apa yang hendak dilakukan Wira. Setelah tertegun sejenak, mata Hasan tampak berbinar-binar. Dia pernah menjadi pengawal pribadi Dirga sehingga tentu memahami jalan apa yang ditempuh oleh Dirga pada masa lalu. Dia tidak ingin melihat Wira mengambil jalan yang sama dengan Dirga. Sementara itu, Suryadi tentu sangat mempercayai Wira. Danu dan Dodi juga tampak sangat bersemangat. Mereka sudah lama merasa kesal dengan kerajaan Nuala sehingga tidak keberatan sama sekali. Kak Wira, silakan katakan saja. Kami akan sehidup semati bersamamu, ujar Danu. Kemudian, Mandra, Biantara, Dodi, dan yang lainnya juga segera menangkupkan tangan. Suryadi berkata, Wira, silakan katakan saja. Kami akan mendukung apapun yang kamu putuskan. Tuan Wira, kamu hanya perlu memberikan perintah. Ucap Emran Suryadi, Emran, dan yang lainnya segera berkata demikian tanpa ragu. Baiklah, aku akan langsung menyampaikannya, ucap Wira seraya mengangguk. Dia bergegas berdiri, lalu berkata dengan tatapan penuh semangat dan tekad. Aku akan menciptakan kekuatan untuk Dusun Darmadi, sebuah kekuatan yang dapat bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Kekuatan yang dapat mengendalikan nasib kita sendiri. Bab 816. Setelah Wira mengucapkan kata-kata tersebut, semua orang terkejut. Sorot mata mereka memancarkan kegembiraan yang belum pernah dirasakan sebelumnya.
Sebenarnya, meskipun tidak mengatakannya, beberapa di antara mereka sudah lama berharap bahwa Wira dapat merencanakan sesuatu. Sebab, saat ini situasi dalam kerajaan Nuala benar-benar buruk, bahkan rakyat juga menderita. Sulit untuk mendukung semuanya bila hanya mengandalkan kerajaan Nuala. Apabila benar-benar terjadi perang, kemungkinan seluruh kerajaan Nuala akan hancur. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan kekuatan untuk melindungi tanah air mereka. Semua orang menatap Wira dengan penuh harap dan menantikan rencananya. Wira juga tidak menunda waktu dan segera berkata, "Langkah pertama, kita perlu membuat jaringan mata-mata dan menempatkan pengintai di berbagai tempat dalam kerajaan Nuala, bahkan di wilayah kerajaan Agrel, kerajaan Monoma, dan kerajaan Soka. Kita perlu menguasai informasi di seluruh negeri. Hanya dengan cara ini, kita baru bisa selalu siap sedia. Ini juga hal terberat yang harus kita lakukan sekarang. Biantara, aku ingin kamu yang mengurus hal ini, apakah kamu bersedia?" Usai berkata demikian, Wira pun menatap ke arah Biantara. Orang ini sangat pintar. Bukan hanya itu, dia juga memiliki keterampilan yang diperlukan sehingga Wira merasa sangat percaya padanya. Di antara orang-orang ini, hanya Biantara yang pernah memegang kekuasaan besar dan tahu bagaimana memilih orang yang pantas. Kala itu, jika bukan karena kecurigaan Raja Araria terhadap Biantara, mungkin penyelesaian masalah kerajaan Agrel akan ditunda lebih lama lagi. Bisa dikatakan bahwa di antara semua lawan yang pernah dihadapi oleh Wira, Biantara adalah yang paling cerdas dan sulit dihadapi. Biantara tidak menyangka bahwa Wira akan memberikan tugas penting ini kepadanya. Itu adalah jaringan mata-mata, sebuah kekuatan yang benar-benar dapat mengubah situasi pertempuran. Kepercayaan Wira membuatnya sangat bersemangat. Biantara pun segera mengangguk. Dia sontak berdiri dan berkata, "Karena Kak Wira percaya padaku, aku tentu bersedia. Kita sama sekali nggak memiliki persiapan untuk jaringan mata-mata. Kamu harus memulainya dari nol, itu benar-benar sangat sulit. Jadi, kamu akan menghadapi tantangan yang besar," ucap Wira dengan jujur. Apa yang dikatakan oleh Wira memang benar. Baik dari segi kekuatan militer maupun keuangan, dia memiliki beberapa persiapan. Namun, jaringan mata-mata adalah sesuatu yang baru akan dimulai dari awal. Itu merupakan sebuah tantangan besar, jadi Wira hanya bisa mempercayakan tugas ini pada Biantara. "Aku mengerti. Jangan khawatir, Kak Wira. Aku nggak akan mengecewakanmu," jawab Biantara yang sangat percaya diri. Dia tahu bahwa apa yang dia hadapi adalah sebuah tantangan, tetapi dia tidak memiliki niat untuk mundur. "Oke, silakan katakan saja apapun yang kamu butuhkan. Baik itu keuangan atau kekuatan militer, aku akan memprioritaskanmu. Aku akan memberikan dukungan penuh kepadamu untuk menciptakan jaringan mata-mata ini," tegas Wira. Usai dia mengucapkan kata-kata tersebut, Biantara pun mengangguk. Setelah membahas masalah jaringan mata-mata, Wira mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. "Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah memiliki unit militer yang bersifat rahasia. Orang biasa nggak boleh memiliki pasukan, jadi kita perlu menjalankannya dengan sangat rahasia. Jadi, ideku adalah membuka Akademi Bela Diri secara terang-terangan. Dengan sekolah bela diri sebagai kedok, kita akan melatih orang secara diam-diam. Untuk masalah ini, aku ingin Paman Hasan dan Mandra yang bekerja sama untuk melakukannya." "Bagaimana?" tanya Wira seraya menatap Hasan dan Mandra. Kedua orang ini memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Hasan adalah mantan pengawal pribadi Dirga dan memiliki kemampuan yang dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di masanya. Dengan adanya bantuan Mandra, mereka akan menjadi pasukan yang tangguh. Wira tentu merasa puas jika kedua orang ini dapat menjadi pengajar. Ketika Hasan dan Mandra mendengar ini, mereka juga tidak ragu sama sekali. Mereka segera menyatakan dukungan mereka dengan tekad yang sama. "Jangan khawatir, Wira, aku tahu bagaimana melakukannya," ucap Hasan. "Kak Wira, aku nggak akan mengecewakanmu," ujar Mandra. Mendengar perkataan mereka, Wira pun mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Pengoperasian sekolah seni bela diri akan menjadi awal yang baru, tapi yang paling penting adalah menjaga keselamatan. Bab 817. Setelah dua masalah besar teratasi, tugas selanjutnya adalah hal-hal yang lebih sederhana. Selain itu, kita harus fokus pada persiapan perang, ekspansi penuh, dan pembangunan fasilitas produksi. Tugas ini akan kuserahkan kepada Paman dan Tuan Emran. Aku akan memberikan rancangan yang lebih rinci, jelas Wira. Suryadi adalah orang yang benar-benar dipercayai oleh Wira, sementara Emran adalah seseorang yang sangat tertarik dengan teknologi dan alat-alat canggih. Apabila ditangani oleh mereka berdua, Wira yakin bahwa mereka pasti bisa membangun pusat persenjataan yang kuat. Semua persenjataan akan diproduksi dan dipasok dari sini.
Dengan demikian, Wira pun bisa merasa tenang. Emran dan Suryadi saling memandang dan mengangguk. Mereka merasa bahwa tugas ini tidak terlalu sulit. Yang terakhir adalah tentang aliansi dagang kita. Aku akan mengurusnya sendiri, sementara ketiga istriku akan membantu mengelola keuangan. Usai Wira mengatakan itu, dia pun tersenyum pada Wulan dan kedua istri lainnya. Wajah ketiga wanita itu sontak memerah. Mereka berdiri untuk memberikan salam sembari menjawab, baiklah. Semua urusan dasar telah ditetapkan. Saat ini, Wira telah memiliki beberapa rencana dalam pikirannya. Sebuah gambaran besar akhirnya mulai terbentuk juga. Hal yang paling sulit adalah jaringan mata-mata yang akan dibangun oleh Biantara, bagaimanapun itulah bahaya yang sebenarnya. Namun, dengan adanya bantuan Biantara, Wira masih cukup percaya dengan tingkat keberhasilannya. Terakhir, aku membutuhkan bantuan Kak Putro. Meski aku adalah ketua asosiasi perdamaian, banyak hal yang masih membutuhkan bantuan Kak Putro, ucap Wira seraya menatap Putro. Pria itu tentu memahami maksud Wira. Walaupun kelompok sastrawan ini tampak tidak berguna sekarang, begitu ada rencana yang benar-benar akan dilakukan, mereka pasti akan mencapai hasil yang tak terduga. Meskipun merupakan kekuatan di dunia persilatan, mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam urusan keputusan politik di istana. Ini, sudah cukup. Aku mengerti, jawab Putro seraya mengangguk. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai mantan ajudan Dirga, ini adalah hal yang mudah bagi Putro. Setelah semua masalah beres, Biantara pun menangkupkan tangannya sembari berkata, Kak Wira, karena sudah diputuskan, aku akan langsung mengurusnya sekarang. Biantara adalah seseorang yang bertindak cepat ketika ada urusan. Wira pun mengangguk, lalu memerintahkan lebih dari 10 pasukan zirah hitam untuk membantu Biantara. Pada saat yang sama, dia memberikan mereka lebih dari 10 miliar gabak untuk dialokasikan. Setelah Biantara pergi, Hasan dan Mandra, serta Dodi juga pergi dengan lebih dari 10 pasukan zirah hitam untuk menuju kota. Di Dusun Darmadi, mereka tidak bisa merekrut pasukan dan membeli kuda, jadi akan lebih nyaman jika berada di kota. Wira meminta Hasan dan Mandra untuk melatih mereka sesuai dengan standar tinggi seperti yang dimiliki oleh pasukan zirah hitam. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Selebihnya, Wira tentu memiliki rencana sendiri. Dia mengirimkan surat ke Ngarai Naga Biru. Hanya dalam waktu sehari, Mary, Jamal, dan Putu telah tiba di Dusun Darmadi. Ketika melihat Wira kembali, meski Mary tidak mengatakan apa-apa, dia sangatlah gembira di dalam hatinya. Huff. Aku pikir kamu nggak akan bisa keluar lagi. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Mary ketika melihat Wira. Raut wajahnya tampak sangat merendahkan. Putu dan Jamal tidak tahu harus berkata apa. Padahal, ketika berada di Ngarai Naga Biru, Mary tampak sangat khawatir. Namun, kini dia malah mengucapkan kata-kata seperti itu. Entah apa yang dipikirkan oleh gadis ini. Apa kalian tahu, kenapa aku meminta kalian kemari? Tanya Wira. Saat mendengar pertanyaan Wira, Putu tampak sangat bersemangat sehingga menjawab. Tuan Wahyudi, aku tahu. Hari yang ditunggu-tunggu olehnya akhirnya tiba juga. Dia tahu bahwa Wira memanggil mereka hari ini, pasti bukan untuk mengobrol, melainkan untuk menyelesaikan masalah di dunia.